Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat, para hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, tidaklah henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat kita secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya hingga hari yaumil kiamah nanti. Mengawali khutbah kita pada siang hari Jumat yang mulia ini, khatib tidak bosan-bosannya mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa berusaha, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas iman dan kadar takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan secara sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan secara sungguh-sungguh pula. Yakin dan percayalah, hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menemukan
dan merasakan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi di negeri akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Judul khutbah kita pada siang hari ini, dalam waktu yang sangat singkat dan terbatas ini, saya akan berikan judul dengan jadilah menjadi orang yang bersyukur. Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memerintahkan kepada kita agar kita umat ini pandai-pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang tak terhitung banyaknya. Bermacam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun air laut kita jadikan sebagai tintanya, pohon dan ranting kayu kita jadikan sebagai penanya, dan daun-daun pepohonan kita jadikan sebagai bukunya, lalu kita menuliskan nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu habis itu semua dan didatangkan hal yang semisal seperti itu, dan kita tuliskan lagi tentang nikmat dan karunia Allah, maka tidak akan mampu dan tidak akan sanggup kita untuk menulis nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau sekiranya kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu jumlahnya, maka pasti kamu tidak akan mampu dan tidak akan sanggup untuk menghitung berapa jumlahnya. Sungguhlah benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata apabila kita juga ingin menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, bermacam-macam nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, satu saja nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kalau kita ingin menghitung apa yang telah kita makan, apa yang telah kita minum, apa yang telah kita masukkan ke dalam perut kita, mulai tadi pagi, kemarin, bulan kemarin, tahun yang lalu, apabila kita menghitungnya, maka tidak akan pernah bisa kita untuk menghitung nikmat tersebut. Namun sayang, sedikit di antara umat manusia ini yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak manusia yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah begitu hebat, begitu banyak yang Allah berikan kepada kita hari ini. Di antara nikmat yang paling banyak yang kita rasakan, yang kita pakai setiap hari ini adalah nikmat umur kita. Umur kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling tinggi nilainya. Umur yang kita pakai hari ini tidak akan bisa kita beli dengan uang yang bertumpuk-tumpuk. Umur yang kita pakai hari ini kita beli dengan emas yang berbungkal-bungkal. Oleh karena itu sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita hari ini,
maka hendaklah kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk menolong agama Allah. Menolong agama Allah bukan berarti Allah itu lemah, bukan. Menolong agama Allah itu bukan Allah itu butuh pertolongan umat manusia, tidak. Tetapi menolong agama Allah, hendaklah kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Itu artinya kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semakin bertambah usia kita. Kemarin tahun 2021, sekarang tahun 2022. Secara hitung-hitungan, secara nominal, umur kita semakin bertambah. Namun pada hakikatnya, dengan adanya pergantian tahun, maka kita semakin dekat dengan ajal kita. Dengan adanya pergantian tahun, maka kita semakin dekat dengan kuburan kita. Dengan adanya pergantian tahun, maka kita semakin dekat dengan kematian kita. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang Allah berikan umur yang panjang. Lalu umur yang panjang itu dia pergunakan untuk berbuat baik. Dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang Allah berikan umur yang panjang. Lalu umur yang panjang itu dia pergunakan untuk bermaksiat, untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Nabi orang yang Allah berikan umur yang panjang, tetapi umur panjang itu dia pergunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelek manusia yang Allah berikan umur panjang, tetapi umur panjang dia pergunakan untuk bermaksiat, untuk menghina dan lain sebagainya. Inilah seburuk-buruknya manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Umur yang kita pakai hari ini bukanlah pemberian yang cuma-cuma, bukan gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita hari ini berapa umur yang Allah berikan kepada kita? Itu tidak gratis, nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa umur yang Allah berikan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama umur 50 tahun, 60 tahun, untuk apa kita pakai ini umur? Apakah kita pakai hanya untuk bersenang-senang saja? Apakah kita pakai hanya untuk mengikuti syahwat dan nafsu kita? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menyesal, menyesallah hari ini. Tetapi pada saat itu manusia banyak yang menyesal. Menyesal, menangis. Mereka diberikan kehidupan, tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna. Belum lagi hilang jejak telapak kaki orang yang mengantar jenazah kita. Kita diantar ke alam kubur kita. Beriringan saudara-saudara kita
teman-teman kita, tetangga kita mengantar kita ke kuburan kita. Belum lagi hilang jejak telapak kaki yang mengantar, maka akan ditanyakan kepada kita, dari umur yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita pergunakan? Dari umur yang Allah berikan kepada kita hari ini, untuk apa kita pergunakan? Sadarlah kita, wahai kaum muslimin, bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja. Ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata. Ya qaumin, wahai kaum muslimin, wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan sementara, hanya tipu daya saja. Wa innal akhirata darul qarar, dan sungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Dan ayat ini ditambah lagi di dalam surah Al-Baqarah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman turja'una ilallah, dan takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffakum, kemudian pada hari kiamat itu disempurnakanlah setiap balasan apa yang dilakukan oleh manusia. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak sedikit pun teraniaya, mereka tidak sedikit pun terzalimi. Jadi kalau mau mencari keadilan yang hakiki, keadilan yang sebenarnya adalah nanti kelak di yaumil qiyamah. Mungkin di dunia ini tidak akan pernah kita dapatkan keadilan yang sebenarnya. Banyak orang yang terzalimi dan banyak orang yang terniaya. Tetapi nanti kelak di yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang dilakukan oleh umat manusia ini. Inilah khutbah singkat yang Al-Fakir sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkenan memberikan usia kita, memberikan umur panjang kepada kita, dan pergunakanlah sisa-sisa umur ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال الله تعالى:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر